Halo semuanya, kembali lagi di tutorial FreeCAD. Melanjutkan sesi sebelumnya. Kali ini kita akan membuat penghubung ya. Untuk ini sudah hampir jadi di angka 80 sampai 90% ya ini ya untuk progres pembuatan ini. Nah, ini ada yang kurang sebenarnya guys. Mungkin nanti kita tambahkan bezel untuk ini. Kemudian jika memungkinkan nanti kita tambahkan untuk bagian ini ya, untuk ducting udara masuk. Kita buatkan ductingnya, kemudian arah exhaust fan-nya kemana. Jadi sesi kali ini akan kita buatkan untuk ini bagesting yang kemarin belum kita buat, kemudian joinnya. Terus yang terakhir adalah ducting atau jalur udara untuk hisap dan buang. Mungkin itu. Oke, langsung saja kita mulai. Jadi kita hide dulu komponen-komponen yang tidak perlu. Belakang sudah, ini kita buatkan lagi bagestingnya. Kita copy dari yang existing sebelah kanan ya, yang sebelah kiri maksud saya. Ini bagesting LCD kedua. Kita aktifkan dulu bodinya. Setelah itu kita ubah secara sketch, bisa kita hapus. Kalau kita lihat ini ada bagian ini ya, bagian ini, kemudian bagian ini. Nah, PR-nya adalah pada komponen ini nanti dia akan terjadi beban yang namanya beban cantilever. Cantilever itu ketika nozzle-nya jalan ke sini, maka dia akan cenderung turun. Cantilever itu adalah seperti ini. Beban cantilever load. Nah, seperti ini. Jadi dia ada posisi ini, kemudian ada nozzle di sini. Ketika nozzle melakukan ekstrusi material, dia akan melendut sedikit. Nah, itu nanti yang akan mengganggu dimensi akhir dari objeknya. Terus bagaimana biar dia nggak terjadi beban cantilever? Simak lebih lanjut. Oke, ini kita buatkan dulu sketchnya. Treatmentnya sama. Kita buat dengan polyline karena nggak full ya. Kalau sebelah tadi kan full. Mulai dari sini turun sampai sini. Kita ikuti aja bagian-bagiannya. Oke, sudah. Kemudian ini kita beri ukuran dimensinya, yakni adalah sebentar. Oh iya, bener kok. Ini kita buat 8. Kemudian ini kan tadi di sini ya. 9 plus 2. Oke. Selanjutnya bagian ini 42. Oh, 35 kah? Oke. Sudah, ini kita buat dia sebentar.
Nah, ini kita buatkan dia lebih 2. 4, 35. Oh, kita buat 4, kemudian kita tambah 2. Oke, sudah. Kemudian tidak lupa kita berikan, ini kan sudah ke lock sini ya. Mungkin yang perlu di lock adalah sebelah sini. Kita buatkan penguncinya, pinnya. Diameter 2, jaraknya adalah 15. Sini juga sama, kita buatkan lockingnya. Diameter 2, jaraknya adalah 110 untuk penahannya. Terus dia kita berikan di sini ya 1 ya, biar nggak lari dia. Oke, seperti ini. Kalau sudah, baru kita, ini juga bisa ini di ujung sini. 2. Baru ini kita hilangkan dengan trim edge, garis-garis yang tidak diperlukan. Trim edge. Ini juga sama, trim edge. Jika sudah, maka akan muncul padnya seperti ini. Benar. Terus bagaimana biar beban cantilever ini tidak muncul, yaitu posisi printing kita nanti akan seperti ini ya. Housing backcasting. Nah, seperti ini ya. Nanti dia akan di print seperti ini, housingnya seperti ini. Biar tidak terjadi beban cantilever tadi, kita bisa menambahkan tambahan pilar di sini ya. Kita tambahkan pilar-pilarnya biar nanti ketika beban itu muncul, itu akan tertahan oleh pilar. Jadi ketika ada tekanan ke sini, dia akan tertahan oleh pilar. Seperti apa pilarnya? Oke, nah pilarnya nanti koneksinya dibuat sangat tipis. Jadi ketika sudah selesai, bisa kita patahkan atau kita potong dengan cutter. Oke, pilarnya seperti ini. Kita buat sketch dulu di XY plane. Kemudian kita buat square. Untuk ketebalannya kita buat yakni 1,2, berarti 3 layer dari objek yang di print. Oke, 3 layer dari diameter nozzle. Ini kita buat 4. Nanti kalau sudah bisa kita trim ya, nanti ya dibalik kemudian dipotong. Terus ini adalah, kita buat dia adalah 4 sudah cukup. Terus setelah itu kita pad ke bawah sejajar dengan ini. Jadi ketika kita print, kita pasang pas nanti dia. Kita pad, arahnya tidak sesuai, kita reverse. Kemudian kita posisikan 2. Oke, sudah benar. Ini nanti jadi bebannya akan tertahan oleh pilar ini, seperti itu. Terus apakah hanya 1? Maka dia harus sepanjang ini. Oke, kita buat dia dengan, kita perbanyak dengan apa ini, linear pattern. Arahnya tidak sesuai, kita sesuaikan dulu, reverse direction sampai sekitar sini ya.
Oke, seperti ini. Jumlahnya kita perbanyak, occurrence-nya. Oke, seperti ini sudah cukup. Jadi nanti tinggal dipotong dia. Dipotong, kemudian dipotong dengan cutter, itu sudah bisa. Seperti itu ya. Kemudian kita tekan OK. Terus kita buatkan coakan untuk ininya lubang bagestingnya. Oke, housing depan kita bisa buat baru saja. Kita aktifkan housing depan, kemudian kita buat sketch. Kita pilih polyline. Jadi untuk mendapatkan ukuran yang kita harapkan atau bentuk yang kita harapkan, pendekatannya sangat banyak ya. Ada yang pakai polyline, ada yang pakai square, kemudian di trim. Nah, ini makanya ini mengundang ini ya, perlu kreativitas dalam membuat desain seperti itu. Terus ini kita kasih dimension, kita kurangi 0,05, min 0,05. Ini juga sama. Yang bawah juga sama. Kita lebihkan 0,5, artinya total itu adalah 1. Total itu adalah 0,18. Oke ya, sudah ya. Jika sudah, ini kita beri lubangnya ini tadi. Diameternya adalah 21 ya. 2,1. Tapi kayaknya nggak gini ya. Ada yang salah kayaknya. Oke, berarti dia floating di sini. Ini ukurannya adalah 2,05, terus ini 2,1. Terus ini kita beri ukuran 2,1. Nah, kayaknya gini deh yang benar. Oke, ini juga sama. Ini juga sama. Kita beri ukuran 0,05. Jaraknya adalah 15. Diameternya adalah 2,1. 0,05, 2,1. Ukurannya adalah 110. Yang atas kita buatkan juga 2,1, 0,05 mm. Ini sama 0,05 mm. Oke. Sudah, kita trim. Kita hapus dulu. Trim. Gak bisa ternyata, kebalik urutannya. Ini dulu, baru ini. Oke. Ada yang berubah.
Oke, yang bawah kok, yang bawah ganti nih. Posisinya salah ini. 50 mikro. Ini kita trim edge. Yang bawah sama, kita trim edge juga. Wah, ini juga nggak sesuai ini ya. Trim edge. Dah. Kita cek juga. Sebelah sini juga sudah. Oke, kita posisikan dulu. Kita geser ke bawah melalui attachment position Z axis. Dia adalah 4, kemudian kita pocket 1,4. Oke, dan seperti itu. Nanti tinggal atasnya akan mengikuti. Ini akan cukup tahan. Oke, selanjutnya adalah bagaimana menghubungkan bagian ini dengan bagian ini. Housing kanan dengan housing kiri. Ini kan harus ketemu nih. Bagaimana caranya? Oke, kita lihat kembali. Bagaimana kalau kita yang namanya join ya, wood join. Pasangan join itu kan macam-macam ya. Kita bisa menggunakan yang namanya ini, atau bisa menggunakan dowel pin juga. Dowel pin, nah ini juga pakai pin seperti ini juga bisa. Tapi pastinya kita juga harus mempertimbangkan bagaimana dia itu nanti akan dicetak. Oke, tipsnya adalah kita akan memanfaatkan sudut ya. Jadi kalau kita mencetak 3D itu ada sudut batasan, yakni kalau printer kalian mampu itu bisa mencetak sudut 30 derajat tanpa support. Jadi 30 derajat terhadap horizontal itu kita buatkan pasaknya. Nah, sedalam apa pasaknya itu nanti itu yang akan kita gunakan sebagai support. Tanpa support, jadi dia nanti akan masuk ke sisi sini gitu. Mungkin kita buat bagian kiri yang dimasuki oleh bagian kanan, mungkin seperti itu ya. Oke, nah bener, ini bisa masuk nanti. Yang jadi tantangan adalah sisi ini. Oke, jadi kita buat sketsnya di XZ plane. Nanti sketnya akan seperti ini. Sebentar, loading. Nah, jadi dia akan masuk ke dalam, tapi ini harus 30 derajat. Dia harus 30 derajat. Yang ini juga sama, dia jadinya totalnya 60 derajat. Nah, bagian ini harus mempertimbangkan ketinggian jarak ini, maka jarak dari awal begisting. Kalau teman-teman lihat, kita geser sebelah sana ya. Kita geser dulu guys ke bawah sini.
ini kan kalau dilihat dia sudah terlalu mepet ya, nanti akan ada masalah dalam proses cetak. Jadi kita beri jarak yaitu 8, kita berikan 0,6 ya, atau sekitar 3 layer terhadap posisi terakhirnya. 8 berarti plus 0,6 mili. Seperti ini. Terus yang bagian bawah apakah ada isu? Tidak ada. Jadi kita bisa maksimalkan di sini. Atau 20. Nah, oke. Terus berapa panjangnya? Nah, ini yang perlu kita cek. Bisa menggunakan 7 mili. 7 mili masuk ke sana. Ini adalah yang bisa dimasuki ya. Nanti sebelah kanan yang mil pastinya ukurannya akan lebih kecil. Kita harus memberi toleransi untuk lem itu bisa masuk. Untuk bagian atasnya ini bisa kita buat lebih ini kita buat sama. Oke, kita buat sama. Kita buka lagi sketsnya, polyline. Tapi jangan sampai nyundul ini ya, nanti jadi PR nanti. Jadi kita buatkan pada bagian yang sulit dulu. Untuk sudutnya kita bisa menggunakan constraint paralel. Ini juga sama, constraint paralel. Case-nya sama, kita beri ukuran, kita beri jarak. Mungkin sekitar ya sama 3 layer ya, 0,6 mili. Karena per layernya tadi. Terus ini kita buat, nah ini kita kurangi 1 mili. 8,4 min 1. Panjangnya berapa? Ya kita buat 5 lah. Seperti ini. Oke. Baru kita lihat cek posisinya. Apakah sudah bisa? Nah, kita harus mempertimbangkan dengan wall di luar ya, biar ukuran dalam sini bisa tercapai. Kita cek dulu wall di luarnya berapa. Oke, 2 ini bisa. Kita pocket 2,1 mungkin. Nah, ini kita perlu cek wall ini apakah dia terlalu tipis atau tidak. Ini mempertimbangkan printernya ya, apakah printernya mampu untuk mencetak seperti ini. Kita cek, kita bikin square di sini. Ukurannya adalah ya mendekatilah. Nanti printernya yang akan melakukan adjustment. Seperti itu. Ini berarti 2,1, nanti sisi sini berarti adalah 2. Ini untuk bagian yang sisi ini yang agak sulit. Bagian ini kan dia relatif lebih longgar ya, space-nya cukup besar. Untuk bagian sana ini bisa kita buat lebih besar lagi. Kita sembunyikan dulu hasil pad-nya. Kita buat sketch lagi. Sketch ini kita lihat dulu tadi di mana arahnya. Arahnya ke sana sama, kita buatkan arahnya mungkin agak dalam. Karena yang ini dia lebih leluasa. Nah, ini dia tetap 30 derajat. 30 derajat, ini 60. Jaraknya ini 20. Terus ini kita buat lebih rendah. Kita beri 2. Terus ini biar nggak terlalu panjang ya. Mungkin kita kasih dia sekitar 11 mungkin ya. Oh, cukup besar nih, 10 mungkin. Nah, masuk dalam 10 sini nanti double pinnya.
Nah, ini kita geser maju 1 2, kita pocket 2,1 ya, sama dengan yang lain tadi. Kita pocket 2,1. Kita lihat dari atas, reverse directionnya. Oke, ini bisa 2,1 seperti itu. Ini juga nanti pastinya kita mendesain ini juga mempertimbangkan kemampuan mesin ya, jangan sampai mesinnya ekspansinya terlalu besar. Nah, itu nanti juga berdampak di hasil desain ini. Kita buat pasangannya. Kita copy aja ya sketsnya. Kita copy ini, Ctrl C, hilangkan plane-nya, oke, paste. Ini juga sama, Ctrl C, kita hilangkan plane-nya, Ctrl V. Terus kita cari tadi filenya, housing depan 2 ini kita munculkan. Nah, sudah muncul di sini. Di sini ya. Loh, kok nggak ada? Oh, salah guys. Kita geser ini, nggak di sini posisinya. Agak sulit ini. Nah, terus housing depan masuk sini. Nggak mau dia. Wah. Satu-satu mungkin ya. Kita geser. Blasuk. Kelewat. Turun apakah bisa? Oh, bisa. Masuk ke sini. Oh, nggak mau dia. Dia harus di Ctrl Z ya. Nah, masuk sini. Ding. Sudah. Dia sudah berhasil ditambahkan. Kita cek. Oke. Terus setelah itu kita edit. Nah, editnya ini dari sisi masuknya berarti jadi 4,9. Terus ini jadi 7,35. Terus ini jadi 6,5. Yang bawah juga sama. Ini jadi 6,9. Terus turun jadi 4,5. Ini juga sama. Ketemunya di min 0,05. Nah, seperti ini. Kemudian yang bagian ini juga sama. Kita jadikan 9,9, 2,05, 19,95. Nah, walaupun ukurannya agak sulit, nanti mesinnya akan melakukan pendekatan ya sebisa mungkin. Kita buat pad. Kita aktifkan dulu bodinya. Kita buat pad 2 ya. Tadi kan sudah pakai 2,1. Reverse. Nah, yang menarik adalah ini kita belum offsetkan. Jadi kalau ini kita harus geser agak ke dalam sedikit, yakni di 2,5. Ini jadi min 0,05. Nah,
pas. Sudah lurus ya. Nanti baru kita buat path 2 reverse direction. Nah, ini juga sama, kita buat path 2. Itu ketemu pasangannya seperti ini dan memiliki gap untuk diisi perekat. Nah, seperti itu untuk memasang bagian backcasting dan pasaknya. Oke, mungkin sampai di sini untuk tutorialnya. Akan kita lanjutkan di part berikutnya. Sesi kali ini saya akhiri. Sekian, terima kasih.